geometri. Terus rumusnya itu ini 1-P ini kali P. Ini sama kayak yang ini ya sebenarnya. Cuman dia tuh kalau yang si Bernoulli itu 1-X, di sini N-1. N-1 tuh percobaannya. Tuh, terus ekspektasinya 1/P, variansinya 1-P per P kuadrat. Nah, kalau misal yang hypergeometri, kalau hypergeometri itu dia kayak eh, beberapa kali, gimana ya? Dia tuh banyak gitu loh, kayak populasinya dia tuh banyak, terus ada yang lebih dari satu peluang yang diketahui. Jadi misalnya kayak ada kita ngambil bola gitu loh, kayak ngambil misal di bola di apa? Kayak di akuarium tersebut itu ada 5 merah, 5 biru, 5 kuning. Nah, kita mau ambil 2 kuning. Nah, itu kan berarti yang diketahui dari si peluangnya itu kan banyak ya. Tadi ada merah, kuning, hijau gitu 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 tuh pakai hypergeometry. Nah, rumusnya itu ini juga intinya kayak pakai pakai kombinasi juga sih. Tuh. Ekspektasinya ini dikali N juga, N kali K per N. Nah, ini gitu. Terus kalau Python tuh aku nggak nemu cara ngegampanginnya, jadi nanti kalau bingung bilang ya. Jadi kalau Python tuh kayak kita tuh dalam suatu soal, kan biasanya soal cerita ya. Dalam soal cerita, kalau Python tuh kalau kita mencari dia peluangnya tuh dicari dulu, baru kamu dikali sama N yang ditanyain gitu. Jadi misalnya, di sini aku ada contoh soal sih. Misalnya, misalnya ini pakai Poisson yang ini. Seorang pengusaha sepatu memproduksi 2.000 pasang sepatu dan ternyata 2 pasang sepatu di antaranya tidak memenuhi standar mutu. Nah, pengusaha tersebut tuh punya pesanan 3.000 pasang sepatu. Nah, dari sini tuh kita tahu Poisson karena kita tuh cari dari 2.000 pasang sepatu, ada 2 pasang sepatu tuh yang rusak gitu. Jadi kita cari P-nya dia dulu, cari P-nya dia dulu, P yang ini, baru nanti kita dikali N-nya pakai yang rumus ini kan ada rumus lambda itu ya. Rumus lambda itu N kali P. Nah, P di sini itu kita cari kayak kalau kita aduh gimana ya jelasinnya. Jadi kita kayak cari peluang kecil dia dulu gitu loh. Cari peluang kecil dia dulu sama dikali N-nya. N-nya itu yang baru ditanyain nantinya. Nah, itu pakai Poisson. Rumusnya jelas nggak ya? Terus rumusnya itu Euler pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, nanti ekspektasinya itu lambda, variansinya juga lambda juga. Ini aku nggak nemu kata-katanya gimana ya. Intinya, pokoknya peluang kecil dulu baru dikali sama yang ditanyain gitu. Jadi kayak cari peluang yang rusak, rusaknya dulu baru dikali yang ditanyain. Terus di sini ada latihan soal sih. Cuman kalau diganjil itu katanya yang keluar Poisson ya. Jadi yang nggak Poisson mau dikerjain atau enggak? Atau langsung yang Poisson aja? Gimana? Yang Poison aja. Oh, langsung Poisson aja. Oke. Ini berarti yang B ya. 10% dari alat produksi, proses fabrikasi tertentu itu rusak. Peluang bahwa suatu sampel 10 alat yang dipilih secara acak terdapat 2 alat yang rusak. Nah, ini kan berarti kita kalau Python tuh cari lambda dulu ya. Lambda tadi rumusnya N dikali P. Nah, terus N-nya N-nya itu kan 10 alat ya. Ini yang diketahui di sini 10 alat yang dipilih. Nah, berarti dia 10 dikali sama 10% dari alat-alat yang produksi. Nah, ini kan 10% ya berarti. P-nya itu 10%. Berarti 0,1. Kan jawabannya 1. Nah, terus baru kita masukin ke rumus yang apa? Rumus yang Poissonnya tadi. Nah, itu kan berarti gini.
Kan rumusnya E pangkat min lambda, jelek banget, kali lambda pangkat X, dibagi sama X faktorial. Nah, kan dia terdapat dua alat yang rusak, berarti kan X-nya kan 2. P, X sama dengan 2 karena yang diminta yang 2 yang rusak. Nah, ini yang aku maksud di sini tuh X-nya itu masuk sebagai yang ditanyain gitu. Jadi yang awal ini dia harus cari si lambdanya dulu buat nyari lambdanya. Terus berarti kan ini E pangkat, ini min ya. Min lambda kan berarti lambdanya 1. Berarti ini pangkat min 1 dikali lambdanya 1 di pangkat X-nya itu 2 dibagi 2 faktorial. Terus ini harus pakai kalkulator. Cobain 0,37037 bagi 2. 0, ya 0,18 gitu lah ya. Dibulatin. Cuman kayak gini aja sih sebenarnya Poisson. Kayak ada yang bingung atau mau ditanyain. Poisson yang pakai grafik atau bukan? Bukan. Yang pakai grafik itu distribusi normal. Maaf ya guys, aku nggak buka chat ternyata. Eh, boleh ntar aku share ya Shiva. Dari E pangkat min 1 Gimana? itu Rafael 0,1. 0,1 ini soalnya 10%. 10% dari alat-alat yang diproduksi. Ya, boleh aku share. Ntar aku jelasin lagi ya, Bill. Ntar, Bill. Oke, dah. Next. Nah, ini yang sepatu tadi. Ntar aku izin minum dulu ya. Oh, ini E-nya itu 2,7 ya. 2,71-an. Kalau pakai kalkulator saintifik bisa langsung E aja. Oke, lanjut nomor 3. Seorang pengusaha sepatu produksi 2.000 pasang. Ternyata 2 pasang nggak memenuhi standar. Terus dia dapat pesanan 3.000 pasang. Nah, peluang pembelinya itu dapat 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Oke, berarti yang pertama itu kan kita cari lambda dulu kan. Lambda tadi rumusnya adalah N kali P. Nah, N kayak P-nya, P-nya itu kan ini tidak memenuhi standar mutu itu kan 2 pasang dari si 2.000. Berarti kan 2 per 2.000 kan. Berarti sini 1 per 1.000. 1.000. Terus N-nya yang ditanyain. Ditanyain kan mintanya 3.000. Terus di sini dikali 3.000. Nah, ini kan berarti yang ini dikali ya. Ini jawabannya 3 kan lambdanya. Nah, terus Pak Togar mendapat paling banyak 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Berarti kan ini berarti kan yang ditanya adalah salah. P kurang dari sama dengan 2 kan paling banyak 2. Berarti 2 kan boleh ya. Nah, rumusnya tadi kan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Nah,
Nah, P, P kurang dari 2 ini kan bisa bisa nol, bisa nol yang bisa dapat nggak rusak atau nol, bisa dapat satu yang rusak dan bisa dapat dua yang rusak. Nah, berarti ini kita cari salah satu nih. Miss, kita cari yang nol dulu ya. Berarti PX sama dengan nol. E-nya pangkat astagfirullah, pangkat min 3. Maaf ya tulisannya jelek. Terus lambdanya 3. X-nya, X-nya kan gak rusak, berarti sini nol. Terus di sini 0 faktorial. Nah, yang dipangkatin 0 kan jawabnya 1. Nah, 0 faktorial itu 1 juga. Berarti kita tinggal cari pangkat min 3. 2,7. Nah, jawabannya 0,0580. Terus kita juga cari nih yang PX sama dengan 1. Dia E-nya, E lagi, pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ini 0, 0, 50, 80. Terus cari yang P, kalau misal peluang yang rusaknya 2. Berarti pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Jawabannya A. Jawabannya 0,2286. Nah, terus ini kan perlu mendapat paling banyak 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, berarti hasil akhirnya itu ini ditambah ini ditambah ini. Ntar Halus mau berarti tanya, ya yang PX sama dengan satu tuh ada tiga kan? Jadi kalau ada 3 maksudnya? kali tiga kan itu sebenarnya. Iya, dikali 3. Biasanya nggak sama. Ini nggak sama-sama yang PX no. Oh, wait, wait. Ntar. Apa aku salah ya masukin kalkulatornya ya? Ntar. Eh, 0,149. wait, ntar. Kali. Oh ya, ya salah ini. Salah masukin kalkulator. Ya ini, makasih ya. 0,149. 361 ya. Maaf ya, ini salah. Ya, udah. Nah, ini dijumlah aja ntar. Berarti sekitar 0,4 sekian. Nah, itu buat ngejawab yang nomor 1. Nah, terus Patogar mendapat lebih dari 3 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin kita cari sampai 3.000 pasang ya. Nah, ini berarti ngitungnya pakai 1 minus aja. 1 minus, tar. Nah, ini kita lebih dari 3 pasang kan tiganya nggak masuk ya berarti. Berarti kan 1 dikurangin ini. Ntar ini jumlah dulu deh.
0,055080 ditambah 0,14936 ditambah 0,2286. Nah, ini 0,4287. Nah, ntar ini ketemu berapa gitu. Itu sih. Terus yang C, rata-rata dan simpangan baku dari sepatu yang tidak memenuhi standar. Nah, kalau rata-rata, berapa rata-rata dan simpangan baku? Oke, jadi simpangan baku itu rumusnya lambda. Apa kok lambda? Apa namanya ini? Ya inilah. Sigma. Ya, gini. Mau tanya dong, Ya, itu kamu yang B dan ngitung sendiri apa enggak? Yang hitung sendiri. atau ngambil yang jumlahnya yang A? Ngambil jumlah yang A. Bukannya kalau lebih dari 3 itu 3 ini masuk ya? Lebih dari 3, tiganya nggak masuk nggak sih? Kalau sekurang-kurangnya 3 baru masuk 3-nya. 3 ini nggak masuk tuh berarti. Lebih dari 3 kan berarti 4, 5, bla 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 bla. Benar deh, benar. Benar. Kan kita yang memperhitungkan lebih dari 3. Oh iya. Ya berarti kita cari PX3 dulu. Ya, cari PX3. Dia cari PX3 dulu. Ya udahlah ya, cari PX3 ya. Iya. PX3, ntar kalian cari PX3, terus dimasukin ke sini. Ya, Ya. ya, oke, makasih. Semangat. Oke, makasih ya. Nah, terus, Lagi. hmm? Kenapa? Kenapa ya? Lanjut aja lu. Terus, ini, ntar guys, aku mau minum dulu. Cuman punya kita nggak dijelasin sih. Jadi next aja. Ini bukan Poisson ya. Ini juga nggak Poisson. Oke, next. Kita ke distribusi variabel random continue. Nah, distribusi yang random continue, dia ada rumusnya yang distribusi uniform, itu mainannya kayak gini, terus variansinya kayak gini. Tapi aku jarang nemu soal yang kayak make distribusi uniform sih. Cuman di PPT-nya ada, jadi ya ini distribusi uniform. Kayaknya yang penting distribusi normal sih. Distribusi yang
paling penting karena banyak kejadian yang ada di alam mengikuti distribusi normal. Banyak digunakan pada statistika inferensi. Fungsi peluangnya itu meannya itu ada di sini kan mean. Dan variansi adalah ini kayak gini dikuadratin. Standar deviasi bukan sih bacanya? Ya, Oh ya, standar deviasi kuadrat. Nah, terus ini rumusnya, ini tuh rumus buat cari tabel sebenarnya. Jadi ini tuh nggak penting nih. Ya penting kalau mau cari sendiri, tapi ini udah dibikin tabelnya. Terus luas kurvanya itu tuh sebenarnya integral dari si ininya, integral dari fx-nya. Nah, di sini mau jelasin luas kurvanya aja sih. Luas kurvanya, misal kok miring. Nih. Nah, ini kan tadi di sini kan mu ya, mu. Nah, kalau misalnya kita cari misal kita cari luas yang ini. Nah, kan kita pakai integral ya. Pakai integral, integralnya rumusnya ini. Nah, di sini aku sih ngegampanginnya kalau batas bawah itu yang sebelah kiri gitu. Di sini kan eh, apa ya? Lambangnya lah. Ini di sini kan minta hingga, terus di sini tak hingga. Berarti batas yang bawahnya itu minta hingga misal sampai X ya. Misal sampai X. Berarti di sini batas atasnya X. Terus ntar dimasukin terus diintegralin aja. Nah, kalau misalnya cari yang sini ke sini. Misal ini X2 sama Y. Nah, batas bawahnya itu tetap yang sebelah kiri. Jadi, batas bawahnya di sini X2, di sini Y. Tuh, nanti tinggal kayak diintegralin aja. Integralnya nggak susah kok, pasti fungsinya. Nah, ntar dimasukin batas atas, dikurangi sama batas bawahnya. Itu ketemu si luas. Sebenarnya intinya itu aja sih. Sama ini ya, paling aku nambahin yang cara cari Z-core itu loh, rumus Z-core-nya. Rumus Z-core, sini kali ya. Rumus Z-nya itu sama dengan dia X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nih, sebenarnya inti dari distribusi normal menurutku di sininya sih. Lanjut ke latihan soal aja. Umur pohon kelapa berdistribusi normal dengan rata-rata 33 tahun. Wait. Berarti biasanya aku kalau pertama ngerjain distribusi normal itu aku gambar dulu. Nah, terus dia kan dapat rata-ratanya di sini berarti 33 dengan standar deviasinya 3. Ya. Peluang sisa usia Peluang sisa usia suatu pohon tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, ini kan berarti kita cari yang P dengan X lebih dari 40 tahun. Nah, kan 40 tahun itu kan berarti ada di sini ya. Misal di sini 40. Nah, lebih dari 40 tahun kan di sini. Nah, di sini padahal di sini tuh tak hingga, di sini minta hingga. Nah, terus rumusnya masukin di Z-core yang tadi, yang ini. Kan Z tadi rumusnya sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Nah, X-nya kan diminta 40 ya. Oh ya, ini aku carinya itu yang aku nyari yang sebelah sini. Kan ini kan totalnya semua kan 1 ya peluangnya. Nah, di sini kan di sini tuh jumlah peluangnya itu setengah. Nah, di sini tuh juga setengah. Nah, aku mau kalau lebih dari 40 ke sana kan nggak tahu batasnya sampai mana ya. Kan
Jadi, aduh gimana jelasin. Jadi aku nanti bakal kayak satu, aku kurangin di sini gitu. Kalau di sini kan susah ya carinya ya. Jadi aku satu dikurangi yang ini. Jadi nanti kan dapat ini ke sana. Paham nggak? Terus ini tadi rata-ratanya 33. Terus dibagi tanda deviasinya 3. Nah, ini berarti kan dapat 7/3. 7/3 itu sekitar 2,33 ya. 2,33 apa 34? Ya, 2,33 lah ya. 2,33. Terus, nah, terus kita cari nih 2,33 di. Nah, kenapa pakai pakai tabelnya yang ini? Karena kan kita cari yang sebelah sini. Kan itu kan gambar tabelnya itu kan beda-beda ya. Nah, karena aku cari yang sini, berarti aku pakai tabelnya tuh yang ini. Nah, ketemu nih 2,33. Terus ini kan berarti 2,3, 2,3. Berarti kan ini 2,33. Terus 0,9901. Berarti kan Z peluangnya 0,991. Nah, ini tuh kita ketemu yang sebelah sininya kan. Nah, padahal kita carinya tuh yang sebelah sana. Makanya itu kenapa dikurangin sama satu. Berarti ini satu dikurangin ini. Nih dikurangin ini. Jawabannya sekitar berapa? 0,9 mungkin. Ya itu pokoknya dikurangin itu untuk menjawab yang A. Nah, terus buat probabilitas antara. Oh, ini aman belum ya yang A? Tahu bingung? Aman. Aman? Oke. Aman-aman. Oke. Thank you. Terus lanjut yang B. Probabilitas antara 30 tahun dan 35 tahun. Di mana ya? Nah, berarti gambarnya gini. Di sini 33-nya. Antara berapa tadi? Antara 30 kan sebelah kiri ya. 30, terus sebelah kanannya 35. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau misal mau cara pakai yang buku atau caranya bapaknya tuh sebenarnya ada kayak misal kita cari yang 30 sama 33 dulu, terus ditambah 33 sama 35. Cuman aku sukanya ini kayak cari yang 35 dulu. Berarti kan aku cari segini. Cari segini kan, cari segini. Terus aku cari yang 30. 30 kan dapatnya segini. Nah, ntar aku hasil yang 35 dikurangin hasil yang 30 gitu. Aku biasanya ngitungnya gitu. Soalnya menurutku kalau ngitungnya ini sama ini tuh kayak rada susah untuk aku. Jadi aku ngitungnya 35 aku hitung dulu, terus aku kurangin 30 kan nanti dapat range-nya tetap 30 sampai 35 kan. Oke, lanjut. Hitung di mana ya? Ya sinilah. Ini P, P kurang dari, nah kita cari yang P kurang dari 30 dulu. Aku langsung masukin ya, nggak aku tulis Z-nya lagi. X-nya kan dapat 30. X-nya 30 dari yang diminta kan. Dikurangi, mu-nya dia kan 33. Mu-nya 33, tanda deviasinya 3. Terus dia dapat -1. Nah, -1. Nah, ini Z-nya ya, masih Z-nya. Masih Z-nya, terus kita tarik ke tabel distribusi. Nah, ini kan karena kalau pakai tabel yang ini kan dia lebih dari setengah kan ini. Make make untuk nyari yang tambahan setengahnya gitu. Nah, karena si 30-nya ini tuh di sebelah kiri dari si rata-rata, nah berarti kita pakainya yang ini tabelnya.
Tabelnya pakai ini. Tadi tadi kan ketemunya berapa sih? Ketemunya kan min 1. Min 1, oh, min 1 doang. Min 1. Nah, berarti kita cari nih yang min 1 nih. 0,1587. 0,1587. Terus kita cari yang P kurang dari 35. Rumusnya sama, X-nya kan 35. 35, terus standar deviasinya 33 dibagi 3. Nah, ini kan ketemu berapa ini? 2 bagi 3 itu sekitar 0,66 ya. 0,67. 0,67. Ini masih Z ya. 0,67. Nah, karena si berapa? Si 35 itu kan lebih dari setengah ya. Berarti kita pakainya tuh tabelnya yang ini. Nah, berapa tadi? 0,67. 0,67. Nih ya berarti 0,745. 67. 0,67. 0,7486. Dapat 0,74. 74 berapa? 7486. Nah, terus ini kan kita udah ketemu tadi yang mana? Yang ini 0, ini sama ini. Nah, kan yang ini 35 tuh. 35 kan tadi dari sini ke sebelah kiri kan. Nah, kalau 30 kan dari ini ke sebelah kiri. Nah, buat cari antara range 30 sama 35 kan kita bisa ngurangin si 35 kurangin 30. Nah, ini dikurangin aja berarti. 35 ini dikurangin ini. Jawabannya sekitar 71. Kita berapa ya? Belakangnya 9 ya. 0,5899. Nah, nih sampai sini. Ini jawabannya ini. Kalau misal mau cari yang kayak punya dosen yang 30 sampai 35 ditambah 35 sampai 33 sampai 35 bisa juga sih. 30 sampai 33, sorry. 30 sampai 33 terus ditambah 33 sampai 35 itu juga bisa. Tuh sih. Terus nomor 2 Udah lu mau nanya ya, cara baca tabelnya gimana? cara baca tabel yang ini atau yang mana? Yang ini distribusi normal yang atas aja. Nanya. Yang ini. Iya. Oh, cara baca yang ini ke sini atau gimana nentuin gambarnya? Eh, ini ke sini apa yang X-nya itu loh kan dia 0,67. Nah, berarti dia tuh Ya. 0,6 kan di kiri. Heeh, terus 0,7-nya di sini. Berarti kan Oh, ini 0,07 maksudnya di sini tuh. oke oke. Terus 0,6 tambah 0,007 jadinya 0,67. Tuh. Oke oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Terus nomor 2 ini sama sih. Tinggi rata-rata 165. Berarti mu-nya 165. Simpangan bakunya 4. Boleh kok, tapi tabel standar dari ini dialog ada. Ntar aku kirimin lagi. Ya, ada dialog. Mu-nya 165. Terus standar deviasinya ada 4.
Terus, jika kita memilih seorang mahasiswa secara acak, peluang tinggi mereka 161. Nah, ini berarti digambar dulu. Dengan rata-rata 165. Yang diminta sama sebenarnya caranya kayak yang atas lagi tadi. Nah, terus di sini diminta 161. 61 di sini 171. Nah, ntar caranya eh, kita cari P yang 171 dulu, baru dikurangin P yang 161. Gitu. Dah, selesai. Dia mau ditanyain? Lalu aku mau tanya sedikit dong yang Apa? awal-awal tadi yang waktu PA1 yang itu boleh minta diulang dikit ya? Maksudnya aku masih belum tahu, maksudnya kalau misalnya PA1 itu dia buat nyari apanya kayak gitu. Yang mana ya? Yang awal, yang tadi ini Oh, tiga ini ribu. aturan bias. Nah, Oh, gimana? kayak misalnya nih kan kamu tadi PA1, misalnya kan ini kan karena ini dimisali hujan nih. Ah, Nah, itu tuh kalau misalnya di soal lain kira-kira dia tuh nyari apanya ya yang biar A1 gimana ya? Kayak oh, paham nggak? Ya kayak gitu deh pokoknya. paham, paham, paham. Kayaknya tuh kalau cari di soal lain, kalau dia ada dua kemungkinan kejadian, kayak antara iya dan enggak, itu masuknya A. Kayak kalau ini kan hujan dan tidak hujan ya, itu berarti masuknya A. Terus apa sih yang diperbandingin? Apa sih yang dia bandingin dari peluang yang diketahui gitu? Kan ini yang diketahui kan si petugasnya kan 90% sama 10%. Nah, itu bakal jadi ini tuh kayak peluang peluang kejadian B jika diketahui A-nya gitu. Jadi, jadi ini kan ini petugasnya nih. Yang B ini sebagai petugas. Jadi petugasnya tuh benar atau enggak itu bisa diketahui ketika hujan atau enggak gitu. Jadi kita tahu hujan atau enggak, salah. Kita bakal tahu petugasnya itu benar atau enggak kalau hujan dan enggak hujan itu terjadi duluan gitu. Terjadi dulu baru kita bisa mutusin si petugasnya itu salah dalam memprediksi atau benar dalam memprediksi. Paham nggak? Jadi yang kayak masuk yang kayak yang PB A1 tuh jadi probabilitas kejadian ya. Berapa berapa besar kemungkinan kejadiannya gitu. Iya, kemungkinan kejadian bisa sih. Tapi kan ini bacanya kayak dengan syarat yang ini tadi. Ya, dengan syarat. Jadi dia A itu terjadi kalau B-nya itu udah terjadi. Jadi kita tahu prediksinya salah atau benar ya ketika hujannya itu turun atau enggak gitu. Jadi kayak hal setelahnya, gimana ya jelasinnya ya? Kayak bentar mikir dulu ya jelasinnya. Oh, kayak misal kita bisa ngambil kesimpulan dari apa yang udah terjadi gitu loh. Oh iya, iya paham paham paham. Oke, oke. Nah, ya gitu. Kayak gitu ya. Oke, Lo mau tanya, apa? tabel yang buat jadiin acuan itu berapa? Dua. Lebih dari setengah sama kurang dari setengah enggak? Lebih dari setengah sama kurang dari setengah. Bentar. Iya, aku lebih dari setengah. Iya, iya, iya. Oh. Berarti cuma dua tok yang buat jadiin acuan berarti. Iya. Oke. Sebenarnya kalau misal satu bisa sih tinggal kayak ditambah setengah atau kurang dari setengah. Dikurangin setengah atau ditambah setengah itu. Nah, lo boleh minta tabel distribusi normalnya nggak ntar filenya? Boleh, boleh. Ntar aku kirimin. Sebenarnya di Elo ada loh.
Atau kamu lihatnya dialog? Iya, Kita orang-orang malas mikir loh, jadi kirimin aja ya. iya, ntar aku kirimin. Kirim aja ya lo, makasih. Oke. Oh, udah dikirimin Rafael. Udah sih gitu aja. Kian, belajar diskusi barengnya. Udah, tutup Dre.